Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian di Kasab Mutawassit hari ini kita akan masuk ke halaman 7. Halaman 7. Silahkan dilihat di Ajurumiyah. Kemarin baru membahas tanda rofa Tanda rofa di sini ad-dhammatu dhammah, kedua al-wawu wawu, ketiga al-alifu alif, keempat an-nun nun. Tanda rofa. Jadi bukan dhammah saja. Aslinya itu dhammah nomor 1. Tapi nanti ada cabangnya, far'i namanya. Tanda cabangnya itu, far'inya itu bisa dengan wawu kalau jamak muzakkar salim. Bisa dengan alif kalau musanna, apalagi musanna ya. Bisa dengan nun kalau fi'il mudhari. Nah ini jadi antara isim dan fi'il itu digabung. Nun itu fi'il mudhari yang asmaul, yang af'alul homsah, yang disebut subutun nun. Tanda rofa'nya itu nanti ya. Baik, kita fokus saja yang domah dulu dan kita syarahkan ya. Atau sebelumnya yang kemarin dibahas itu yang paling atas halaman 6, sedikit murojaah. Tanda i'rab itu ada 4, ada rofa, ada nasab, ada, kita langsung sebut saja khofad tapi nyebutnya jar ya. Jar, tulis jar. Jadi khofad itu jangan dicoret, dah benar. Terus yang keempat jazm. Nah, rofa, nasab, jar, jazm kalau dirunut tanda isim, tanda fi'il, i'rabnya beda. Kalau untuk isim ada 3, rofa, nasab, jar. Rofa doma itu aslinya, nasab fathah, jar kasroh. Jadi lihat akhiran. Kalau doma rofa, kalau fathah akhirannya nasab, kalau kasroh jar. Rofa, nasab, jar di isim. Alhamdulillahi rabbil alamin itu isim. Alhamdu i'rabnya apa? Lihat du-nya. Rofa, lillahi jar, rabbi jar. Nah, lihat itu. Alamina jar. Tapi bukan dengan kasroh, dengan iya. Itu nanti ada. Tapi secara nyata kalau rofa, nasab, jar itu untuk isim. Adapun untuk fi'il, rofa, nasab, nah jarnya ganti dengan jazm. Rofa, nasab, jazm. Jazm itu ya. Rofa, nasab, jazm. Untuk fi'il. Berarti di isim, rofa, nasab, jar. Di isim, di fi'il apa? Rofa, nasab, jazm. Ingat selalu itu ya. Tidak mungkin berarti ya, tidak mungkin di isim jazm. Tidak mungkin di fi'il jar. 2 hal yang harus kita pahami. Jadi untuk isim rofa, nasab, jar. Untuk fi'il rofa, nasab, jazm. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita fokus yang tanda rofanya dengan domah. Halaman 7. Ini mas sebetulnya kalau mutqin di 10 isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, terus
asmaul khomsah, isim ghair munsharif. Nah, tiga ya. Tiga terakhir itu pisah. Yang 8 maksur, 9 mankus, baru terakhir isim yang diakhiri dengan ya mutakalim. Nah, kan 10. Anda itu paham ke sini pasti. Tanda ya, tandanya. Baik ikhwan akhwat, kita fokus dulu ya. Kita fokus dulu dengan kita domah. Domah ya. Karena rofa itu tadi yang tadi disebutkan tandanya kan bisa domah, bisa wawu, bisa alif, bisa nun. Nah, sekarang satu dulu. Jadi hari ini satu saja cukup ya, domah. Domah. Baik, kita baca bareng-bareng. Halaman 7 yang fa'amma. Ada ya? Ikuti saya. Fa'ammad dommatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Awalan fil ismil mufradi. Thaniyan wa jam'it taksiri. Bacanya tetap akhiran dibaca ya. Kalau nanti boleh di waqaf, tapi sementara full dibaca. Talisan wa jam'il muannatsis salimi. Rabi'an. Nah, kalau yang akhir-akhir pasti fi'il. Pasti fi'il. Dan fi'ilnya juga hanya satu, yaitu fi'il mudhari'. Rabi'an wal fi'lul mudhari'i. Oh, fi'li. Wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Baik. Kita bayangkan yang 10 isim yang tadi, tapi yang 8, 9, 10 yang muqaddarah itu simpan saja karena tidak kelihatan. Dibayangkan 7 ya. Tanda rofa dengan domah gitu kan ya. Bayangkan yang 7 kita ulang lagi. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, terakhir isim ghair munsharif. Baik, lihat di sini ada 4 kata beliau, atau kita baca dulu yang di awal ya. Artikan bareng-bareng satu-satu. Fa, maka, amma. Amma itu adapun. Tulis di atas yang ini dengan pulpen atau patlot. Awal-awalnya pasti kerap tanya jabrik gitu. Apa? Amma adapun. Kalau ada amma pasti ada pun. Saat kita mau khutbah innal hamdalillah, nanti diakhiri dengan amma ba'du. Amma adapun, ba'du setelahnya. Amma itu ya, amma itu adapun. Amma adapun, ba'du setelahnya. Amma ba'd. Amma artinya apa? Adapun. Ad-dhammatu, dhammah. Maksudnya tanda rofa dengan dhammah. Alamat rofa dengan dhammah. Alamat saja kita gunakan alamat sesuai dengan ini ya. Alamat rofa dengan dhammah. Fa
maka takunu keadaan. Kadang-kadang tidak diartikan. Karena ya, karena kalau menemukan karena nanti fi'il mudhari'nya yakunu. Yakunu karena yakunu kun. Kadang-kadang bisa diartikan keadaan, kadang-kadang begitu ya. Atau diartikan adalah. Kalau Tuan Hasan sering menggunakan adalah. Karena Rasulullah adalah. Tapi kalau ada karena Rasulullah, berarti itu jadi kebiasaan biasanya. Menjadi kebiasaan Rasul. Kalau Aisyah mengatakan karena Rasulullah, berarti kebiasaan. Ada juga tidak diartikan, gitu. Karena itu memang unik. Dia itu bisa masuk mubtada khobar. Mubtada khobar. Nah, nanti kalau menemukan kana, itu pasti masuknya mubtada khobar. Tambahan ilmu dulu ya. Beri contoh. Muhammadun. Mahirun. Mahirun itu ahli. Muhammad itu ahli. Mahirun bil Quran misal. Ahli dalam Quran. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari apa kalau jumlah ismiyah? Mubtada, khobar. Mana mubtadanya? Muhammadun. Muhammadun tanda mubtada apa? Ini mubtada. Apa itu arti mubtada? Isim di awal jumlah. Kalau mubtada harus marfu ya. Nah tanda rofanya. Nah ini sebagai mubtada. Pasangan mubtada. Khobar. Mana khobarnya? Nah kebetulan khobarnya bentuk mufrad ya. Ini khobar mubtada. Dan khobar juga marfu. Maka dibacanya apa di sini? Mahirun. Tanda rofanya. Nah ini jabatan. Muhammad jabatannya sebagai mubtada. Mahirun jabatannya sebagai khobar. Mubtada dan khobar marfu dua-duanya. Makanya nanti walaupun kita baca ajurumiyah tapi poin-poin penting kita akan berikan ya. Nah saat begini maka kana bisa masuk. Kana bisa masuk. Kana. Tuh jadi bisa masuk. Tetapi nanti harokat i'rob ini, tanda i'rob ini nanti berubah. Karena kana ini punya fungsi. Fungsinya itu tarfa'ul mubtada. Mubtada. Satu. Yang kedua, watansibul khobaro. Fungsinya dua. Tarfa'u merofakkan. Tarfa'u karena ini merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Merofakkan mubtada. Mana mubtadanya di sini? Tok rofakkan setelah masuk kana. Satu, udah benar ya. Kana Muhammadun. Sekarang watan sibul khobaro dan menasobkan khobar. Ini fungsi kana dan saudara-saudaranya. Watan sibul khobar dan menasobkan khobar. Sok khobarnya tadi mana? Mahirun. Nasobkan. Jadi Mahiron. Nah, ini yang dimaksud kana. Tapi nanti istilah berbeda, ikhwan akhwat. Kalau tadinya mubtada yang ini, dia berubah menjadi isim kana. Ismu kana. Jadi jangan lagi nyebut mubtada karena sudah kemasukan kana.
Yang kedua, khobar di sini jangan nyebut khobar, tapi tambahkan khobar kana, daya kana. Jadi merupakan mubtada nanti berubah jadi isim kana mubtadanya. Menasobkan khobar nanti khobar ini menjadi khobar kana. Maka di sini cari mana isim kana. Nah, Muhammadun isim kana. Hari isim kana marfu mansub majrur. Marfu tuh isim kana kan marfu. Mana tanda rofanya? Nah, gitu. Inilah nahu gitu. Memang awal tuh masih riot gitu ya. Tapi kalau seiring waktu ilmu sudah kokoh, semua ayat, semua hadis itu akan berbicara pasti begini. Kalau ada kana carilah dua berarti ya. Carilah jangan mubtada khobar. Tidak boleh, tapi cari satu apa? Dua apa? Nah, cari itu. Kalau belum ada kana betul cari mubtada khobar. Kana nanti tinggal ditambah akhwat. Jadi kita ke depannya dari nuju sauma bilih laparnya. Jadi nanti di Syawal itu kita akan berikan ilmu yang sederhana dulu sebagai pijakan utama nantinya. Saat nanti masuk pembahasan ini karena sudah tahu satu ini kana, tasrifnya kana yakunukun dan juga fungsi. Berarti ini hafalkan yang ini ya. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Gitu ya. Sekarang yang setelah ada kana, isim kana ketemu, pasangan isim kana apa? Khobar kana. Cari khobar kana mana? Mahiron. Ini sebagai khobar kana. Jadi salah. Kalau ada yang membaca begini, kana Muhammadun mahirun. Walaupun kita belum hafal, tetapi kita mendengar atau kita melihat, itu pasti salah. Buat apa ada kana kalau tidak merubah? Ya, merubahnya khobar jadi mansub. Kan jadi mansub, tansibu tuh. Tansibu menasobkan khobar. Jadi menasobkan khobar. Kana Muhammadun mahiron. Jadi cirinya gampang sebetulnya. Dari mana? Dari akhiran. Kalau di kana nanti ada isim yang marfu, maka dia jadi isim kana. Kalau yang ada yang mansub, berarti dia sebagai khobar kana. Tapi khobar kemarin kita jelaskan dulu itu, khobar mah banyak jenis ya. Kadang jumlah, ya, jumlah juga bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, khobar mah. Atau bisa syibhu jumlah. Gitu. Kalau ini kebetulan khobarnya mufrad. Mufradnya kelihatan. Kelihatan. Pokoknya kalau ada yang mansub, khobar kana. Kalau ada yang marfu, isim kana. Kana isim fi'il huruf. Kana sendiri. Hah? Hah? Apa? Yang lain? Kana sendiri isim fi'il huruf. Yakunu isim fi'il huruf. Fi'il. Berarti kana fi'il apa? Fi'il madi. Kana itu fi'il madi. Yakunu fi'il mudhari. Kun fi'il amr. Tapi jangan mencari setiap fi'il harus ada fa'il. Ini tidak berlaku tuh. Tadi ini fi'il. Mana fa'ilnya? Jangan fa'il nanyanya. Isim kananya mana? Khobar kananya mana? Dan kita sebut fi'il naqis. Di map ada ya. Di modul itu ada. Naqis itu berkurang. Maksudnya berkurang itu tidak boleh, tidak harus nanyakan fa'il. Kana. Nanyanya isim kana. Dan khobar kana. Berarti kana dia isim fi'il harap. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Bisa tidak ditasrif fi'il madi? Bisa. Tapi kana sebelum ditasrif harus bisa menasrif dulu. Wazan fi'il madi apa?
Nah, harus mutkin dulu yang ini. Baru nanti ke sini. Fa'ala, bareng-bareng 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kana, 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 kanu, kanat, kanata. Lihat ini harokat ini. Lihat. Pak Tony lihat halaman sabara itu teh. Halaman sabara. Pas ayah ini mah. Pokoknya ini jadi paritimbon. Tidak mengenal jenjang ya. Mau mubtadi, mau mutawasid, mau muntah. Lihat halaman 11. Lihat saja. Lihat. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Tuh, itu yang bedanya. Makanya ini wajib hafal. Kunna. Betul kan ya? Kunna. Asalnya kun, nun. Asalnya begini. Kun, nunnya 2 asalnya. Kun, nah gitu. Nun apa namanya? Nun niswah. Ku harokat ku ini fi'il madi ini tergantung yang ini. Harokat fi'il mudori. Harokat fi'il mudorinya itu apa? Oh, doma. Oh, berarti ke sini doma. Kalau kasroh gitu. Contoh, kana yakunu berarti kunna. Kalau yang kasroh, contohnya apa ya? Pokoknya yang ada mad begini di tengah. Kana, gitu ya. Kola ke sini apa? Yakulu, berarti sama ya? Kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Nah, bedanya itu. Kalau ini menjadi kunna. Karena 2 huruf yang kembar. Kalau 2 huruf yang kembar di idgham. Idgham itu lebur. 1 hilangkan tapi muncul tasydid. Kalau yang tadi kulna. Kan itu tidak ini. Kulna. Yang harokatnya jangan ini atau jangan domah. Menjual bahasa Arabnya ba'a. Kalau kulna dari kola yakulu kan begitu. Kalau menjual ba'a. Fi'il mudhari'nya apa? Ba'a ya bi'u. Harokatnya apa ini? Nah, ini contohnya. Ba'a. Tasrifkan 1, 2, 3. Ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata. Ini. Bi, terus? Bi. Nah, tuh. Tapi emang kayak tenang weh. Ya, tapi ada ini memang begini gitu. Bi'na. Bi'na itu kan domir hunna. Kulna, bi'na, kunna, ini kan hunna. Makanya kenapa kita masukkan yang kana. Karena agak beda. Nanti belajar dalam ilmu sorob nanti kalau ada huruf illah teh alif waw ya di tengah. Nah, ada perubahan. Tapi dasarnya tetap fa'ala ya. Nah, ini juga sama. Setelah masuk ke hunna, kanat, kanata. Jadi begini, kunna. Asalnya kunna, asalnya. Kunna. Tapi jadi tasyid ya, kunna. Nah, setelah ini domir hunna, maka turun ke bawahnya semuanya begini. Kun,
Anta, kunta. Antuma, tuma. Antum, anti. Nah, ya asal muasal kunti. Kunti nomor apa? Nah, maka jawab kontrol. Kontrol ndak kunti. Kalau gundul mah kunta. Kunta. Tasibkan lihat di situ. Satu dari kana. Satu, dua, tiga. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu. Tuh. Kuntum khaira. Kuntum, kuntum. Oh, berarti dari kana itu. Kalau kana cari isim kana dan khobar kana. Itu tambahan. Tambahan saja. Karena melihat yang tadi takunu, ada bahasa takunu. Sampai sini ada pertanyaan? Tinggal hafalkan satu kana, kedua fungsinya ya. Cukup ini saja. Fungsi kana tarfaul mubtada wa tansibul khobar. Cukup itu. Nanti ketemu kana, cari apa? Isim kana dan cari khobar kana. Harus begitu. Nah, boleh adalah Muhammad dia mahir. Atau apa itu? Kebiasaan Muhammad mahir. Atau hilangkan. Muhammad itu mahir, ahli. Karena itu. Tapi tentunya ya tidak sembarang ya. Kalau tidak ada makna, mungkin apa bedanya dengan Muhammadun mahirun dengan kana Muhammadun mahiron. Lamun taya makna ya. Makanya kalau baca hadis, kalau biasanya kita artikan kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Eta di mana eta teh? Tah biasa teh dia. Iya, kalau Tuan Hasan adalah lihat di Bulghu Maram. Tuan Hasan tapi ya. Bulghu Maram tarjamah Tuan Hasan itu adalah itu. Adalah. Betul. Ummatin. Iya, marfu. Berarti kalau yang mansub berarti sebutkan. Kalau yang mansub, kalau yang mansub pastikan dia khobar kana. Jadi kuncinya di sini tetap jangan bingung di yang lain. Kalau ada yang nasob berarti khobar. Kalau ada yang marfu berarti isim bukan mubtada. Isim kana. Sok saya tulis nih. Kuntum khaira ummatin. Ummatin. Baik. Kan kuntum teh kana. Nah, kalau kana berarti cari isim kana pasti marfu. Yang kedua, khobar kana pasti mansub. Sekarang yang ada kelihatannya mana? Yang kelihatannya yang mansub yang mana? Nah, khaira. Khaira itu berarti sebagai khobar kana. Tambahan kana, jangan nyebut khobar saja, gitu ya. Kalau khobar saja berarti mubtada. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mana isim kana? Mana isim kananya? Tah, iya tah. Tum. Ya isim kana. Marfu. Marfu. Kenapa? Karena sebagai isim kana. Fi mahali raf'in ismu kana. Lihat di dalam kurungnya. Yang judul paling atas. Domirun muttasilun bil fi'lin nakis. Dalam kurung apa? Fi mahali raf'in ismu kana. Berarti isim kana itu. Dan marfu. Itulah pentingnya nanti di situ. Berarti ini kuntum
Oh, berarti tumnya. Pokoknya tasrifan yang tadi ya. Kana, kanu. Itu teh isim kana semuanya. Di dalamnya. Kecuali kana dan kanats ya. Jadi di dalam itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Kekurangan di situ. Ini belum ditasrif. Ya. Ini juga belum ditasrif. Kekurangan di situ. Nanti ada tambahan-tambahan. Terus yang tasrif kita tambahkan yang kemarin. Pokoknya ini jangan hilang. Ini wajib ya. Mau mubtadi, mau muntahi juga mutawahi sama. Ini kan di sini tidak ditasrif. Kan yaf'ulu. Ini harus mutkin dulu yaf'ulu. Jangan dulu ke sini, jangan. Karena juga ada perubahan tadi ya. Fa'ala. Mutkinkan dulu baru turun ke sini. Yakunu, jangan dulu ke yakunu, tapi yaf'ulu harus mutkin. Makanya momentum Ramadan saya berharap ya, mudah-mudahan semuanya itu mutkin yang di situ gitu. Lebar di perinan ku Cahyadinya. Tadi hari tadi baca mah gitu. Yaf'ulu, coba yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani. Alhamdulillah mungkin itu. Nah nanti ada perbedaan sedikit. Sedikit tapi ya. Tapi mual wakal lah. Kun. Berarti mutkinkan apa? Apa mutkinkannya? Uf'ul. Uf'ul. Jangan dulu ke kun. Nah, di situ belum ditulis gitu. Uf'ul. 1, 2, 3. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, baru ke sini. Kan jadi hese sok, gerah sok. Bebas. Tadi uf'ul. Sekarang kun. 1, 2, 3. Kun. Oh, kan? Mogok. Nantilah pokoknya ini ada. Dan itu belum ditulis. Insya Allah mudah-mudahan Syawal sudah ditambahkan ya. Ditambahkan. Kalau ada salah nanti tambahkan. Karena memang ternyata ini harus ditasrif. Yakun. Dengarkan saya. Yakunu. Yakunani. Yakununa. Takunu. Takunani. Yakunna. Yakunna. Kembali ke awal lagi. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna. Terus akunu, nakunu. Kun juga sama. Kun. Kuna. Jadi panjang kuna. Kun. Kuna. Asalnya ke ini. Nah. Kuna. Kunu. Kan ada. Kunu. Ada kan dari sini berarti. Kunu kirodatan. Khosiin. Kunu. Jadilah kalian. Tuh bisa menjadi. Kirodatan. Monyet. Berarti kirodatan sebagai apa? Khobar kana. Tambahan kana. Karena mansub. Mana tuh isim kananya? Itu wawunya. Wawul jamaah. Nah, jadi kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna langsung. Saya didinya. Nah, nanti ada lah insya Allah. Itu tambahan, lihat yang ini ada kata takunu. Baik. Kita baca lagi ya. Artikan. Tadi apa? Maka adapun domah. Fa, artikan. Maka takunu. Nah, seterusnya keadaan.
keadaan. Cing sekarang di sini ada yakunu, ada kana gitu ya nyebutnya. Ada kana, harus ada isim kana, harus ada khobar kana. Cing ane nu khobar kana dulu mana? Tuh, sekarang terbaca alamatan sebagai khobar kana. Pertanyaannya, kalau isim kananya mana? Bukan mustatir. Apa arti mustatir? Tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Di dalam takunu. Domir apa takunu? Takunu. Kalau yakunu kan huwa. Hiya. Betul hiya. Hiya. Bisa hiya, bisa anta sama. Tapi di sini hiya. Hiya itu artinya apa? Dia perempuan. Cing kira-kira hiya kembali ke mana? Domir bet hiya perempuan. Nah, ke domah. Domah muzakkar muannas. Muannas, tanda muannasnya tak. Berarti lihat, masukkan dia gitu. Masukkan dia, cara mengartikan. Dok, diulang. Fa takunu, keadaan saja ya. Keadaan dia. Dia teh apa? Doma. Alamatan. Alamat. Tanda. Li. Untuk ar-raf'i. Rofa. Jadi isim kananya mustatir. Tersembunyi. Takdiruhu hiya. Takdiruhu itu kira-kira. Sedangkan khobar kananya, khobar yakununya alamatan. Itu saja cukup. Fi di dalam atau pada saja. Arba'ati 4 mawadhi'a tempat. Maudhi' itu tempat. Tempat. Ini jama' ya, mawadhi'. Jama' apa? Taksir. Maudhi' mufrad, mawadhi' jama' taksir. Tapi unik di sini. Tanda jarnya dengan fathah. Ada tidak yang 10 itu 10 isim tanda jar dengan fathah, ada tidak? Tanda jar dengan fathah ada tidak? Yang 10 isim dari mufrad sampai itu. Ini tanda jarnya justru dengan fathah. Di mana-mana juga tanda jar dengan kas. Ini mah tanda jar dengan fathah. Jama muannas salimah dengan kasroh. Atun, atin, tin. Isim ghair munsharif. Memang rada susahnya isim ghair munsharif mah. 3 sesi lah. 3 sesi. Ini itu masuknya ke isim ghair munsharif. Sigoh muntahal jumu. Belum di kita ya. Baik, kita ulang. Fatakunu alamatan, maka keadaan domah tersebut. Bisa kan sekarang di mana saya mengartikan domah tersebut? Karena domir saya munculkan lagi. Karena dia. Maka keadaan dia, bisa terang dia, ya munculkan dewe, domah. Fatakunu alamatan lirraf'i, maka keadaan domah tersebut tanda untuk rofa fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Awalan, yang pertama. Tanian, nanti biasakan begitu ya. 1 ke 1 awalan. Kedua tanian. Ketiga talisan. Keempat robi'an. Itu ya. Hitungan itu mah hafalan.
Yang pertama tadi apa? Awalan. Ini tulisannya. Yang kedua taniyan. Tiga pakai talisan. Tiga dari salah satunya. Talisan. Empat robi'an. Lima satu lagi khomisan. Ini hafalan dari khomsatun ke gitu ya. Awalan ke satu pakai ke ya. Awalan ke satu, tanian kedua, salisan ketiga, robi'an keempat, khomisan ke lima dan seterusnya. Tanda rofa dengan domah ada berapa tempat? 4 ya. Awalan yang pertama fil ismil mufrodi, fi pada al ismil mufrad, jangan diartikan ya, sudah saja isim mufrad. Kalau mau diartikan mah hese gerak. Fi pada isim apa? Kata benda mufrad yang menyendiri. Kata benda yang menyendiri atau hese adanya. Maksudnya apa? Jangan diartikan. Tetap isim mufrad. Sanian yang kedua wajam'it taksir. Satu tadi apa? Fil isim mufrad. Kedua wajam'it taksir, jamak taksir. Ada rumus tidak jamak taksir? Tidak, hafalan saja. Salisan apa? Nah, jamak mu'anas salim. Berarti tanda rofa dengan domah pada isim hanya 3. 1 mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim. Kalau kita dirubah berarti ya 1 mufrad. Kalau runut 1 mufrad, 2 jamak muannas salim, 3 jamak taksir. Yang lain tidak mungkin. Tanda isim dengan domah. Mufrad Muhammadun. Jangan Muhammadun. Rojulun. Rojulun mufrad. Jamak taksirnya apa? Rijalun, kan dengan itu. Ja'a rojulun. Ja'a rijalun dengan domah. Sekarang jamak muannas salim contohnya apa? Tulis di pinggirnya tuh, di pinggirnya sebagai contoh. Sebagai contoh biar paham. Nah, muslimatun. Gunakan ja'a kalau marfu ya. Yang isi mufrad. Ja'a roju, pakai alif lam boleh. Ja'ar rojulu. Ini mufrad. Sekarang jamak taksir di situ. Ganti saja. Rojul jamaknya apa? Rijal. Jadi apa? Ja'a rijalu. Untuk muannas salim, jamak muannas salim. Tadi apa tadi? Muslimatu. Kan sama tuh domah. Kalau ini perempuan jangan ja'a, tapi jadi apa? Ja'at. Ja'at karena ada sukun, ja'atul kan sulit. Maka caranya jadi kasroh. Ja'atil muslimatu. Ar-rajulu tanda rofaknya domah. Kenapa? Mufrad. Ar-rijalu marfu tanda rofaknya domah karena jamak taksir. Al-muslimatu marfu tanda rofaknya domah karena
Jadi hanya 3. Mufrad, jama taksir, jama muannas hanya 3. Daya deui. So, kalau ada saya berikan hadiah. Mau umroh. So, umroh sekalian. Tanggung Ustaz, alim umroh ah. Oyong haji, ayo haji. Tidak ada lagi, ingat selalu ya. Tanda rofa dengan doma di isim itu hanya 3. Mufrad, jama, supaya runut ya. Mufrad, jama muannas salim, dan jama taksir. Runut itu teh. Sudah tepat itu teh. Terakhir nomor 4. Nomor 4 apa tuh? Fi'il, beda lagi. Berarti cirian 1, 2, 3 itu khusus isim cirian tuh. Khusus isim. Karena ada keunikan di sini. Al-ismu, isim. 1, 2, 3 kotakan, ini khusus al-ismu. Mufrad, jama muannas salim, dan jama taksir. Terakhir kan tadi tanda rofa dengan domah teh ada 4. 1 mufrad. Biar runut ya, biar runut. 2 jama muannas salim. 3 jama taksir pun titik sampai di situ. Namun ada tambahan di fi'il. Baik, artikan dulu. Robi'an apa? Pakai ke. Keempat. Kalau 4 mah arba'atun. Beda ya. Wa dan al-fi'lil mudhari'i. Nah, bagus, jangan diartikan ya. Saya diartikan mah. Alladzi, yang lam tidak yattasil. Muttasil, kan bahasa kita sudah tahu kan? Muttasil itu apa? Bersambung. Tidak bersambung bi dengan akhirnya dengan akhirnya apa? Syai'un, sesuatu pun tidak bersambung di akhirnya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya, akhir fi'il mudhari, sesuatu pun. Nah, ini pendalaman fi'il mudhari. Nanti insya Allah di Syawal kita jelaskan kembali tentang fi'il mudhari yang tidak bersambung. Ingat selalu, yaf'ulu, tasib yaf'ulu. Yang tidak bersambung, bayangkan ya. Yang tidak bersambung nih, saya bacakan. Yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Ada berapa? 5. Saya ulang. Yang lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, bahasa ininya. Lam yattasil bi akhiri syai'un, yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Kebayang tuh? Ya, itu. Halaman berapa? Tuh Ustaz, tuh kebayang di sana. Abang nuju saumnya. Nah, halaman 8. Ini saling ya, saling keterkaitan. Antar muka ini saling keterkaitan. Kalau yang di kiri berarti maklum, di kanan majhul. Lihat tuh. Ini jangan difotokopi ya, karena ada warna. Ya. Bernilainya di warnanya. Jadi nilainya di warnanya. Tadi saya bacakan apa? 1 yaf'ulu, 2, 3, 4, 5, kan hitam semuanya. Betul kan? Hitam semuanya. Oh, berarti dia yang dimaksud dengan bahasa ajurmi apa? Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tamun hoyong keren mah hafalkeun eta nya. Tong nyebut tidak bersambung dengan apapun. Nah, gunakan yang ini. Alladzi lam
yattasil bi akhirih syai'un. Kan ini belum bersambung 5 ini. Betul kan? Sekarang yang merah itulah sambungannya. Yang merah sambungannya. Karena ini sorof jadi tidak kita jelaskan apa sambungan dengan apa. Tapi yang jelas mah yang merah itu adalah sudah muttasil. Kalau yang belum berarti lam yattasil. Nah, itu saja yang dapat dibahas pada kesempatan hari ini ya. Intinya kalau fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un teh pokoknya mah yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu lagi ya, tapi beda domir. Af'ulu dan naf'ulu. Tulis nanti di sini silahkan. Yaf'ulu domir apa? Huwa. Taf'ulu domir apa? Hiya. Taf'ulu lagi? Tuh beda ya. Taf'ulu domir hiya, taf'ulu domir anta. Tapi masukkan. Keempat, af'ulu domir ana. Kelima, naf'ulu domir. Nah, tulis nanti di sini silahkan. Ini yang dimaksud alladzi al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya begitu ya. Kalau fi'il mudhari mah can nyambung kanu naon wae oge pasti doma pasti ya. Baik, itu saja untuk kajian sekarang ya, dan berakhir. Nanti untuk masuk kembali itu mungkin agak lama ya. Pokoknya seiring dengan anak-anak kita yang libur ya, anak sekolah. Nah, di itu saja. Jadi kalau masih libur berarti libur ya. Nanti masuknya silahkan saja nanti dilihat anak-anak kita yang sekolah. Ustaz cenah hari pertama lebaran oke mangawi nyalira ka dieu. Abong kene semangat ya. Nah, pokoknya seiring dengan libur anak sekolah kita. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Sekarang pertemuan terakhir, insya Allah bertemu di Syawal. Mohon nanti nasihat dari saya. Hafalkan terus yang ini ya. Jam kedua silakan diberi waktu setengah jam saling setor. Kecuali Pak Tony mungkin nanti ke Cahyadi langsung ya. Yang lain silakan ada 4 yang saling setor. Kalau sudah silakan bisa pulang lah. Bisa pulang. Ya silakan ya. Dari mulai domir, munfasil, fi mahali raf'in, mubtada, huwa humahum sampai akhir. Pokoknya baca lah ya, baca saja. Nah, itu jam kedua. Silahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.